Mau syuting? Gue tinggal begini, assalamualaikum. Lu pakai ngobrol sama gue. Mau syuting deh. Udah begini gue, assalamualaikum ini. Tawa lu. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim masih bisa ketemu sama kalian lagi. Ketemu terus sama kalian, masih dikasih kesehatan, masih dikasih kemudahan buat bisa ngobrol sama kalian terus, menyediakan segmen cermal lagi. Dan gak tahu ini untuk tayang kapan, tapi jujur ini malam yang sangat melelahkan, dimana badan cukup lelah tapi gak bisa tidur. Ya wis lah, daripada gak bisa tidur, kita lelahkan mata dengan bikin video sampai lelah kemudian bisa terlelap dengan baik gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Selamat malam khususnya buat kalian pencinta cermal, karena video ini akan tayang di malam hari. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Dan juga jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Kemudian untuk yang sudah sering bolak-balik ke channel ini, nonton video-video terbaru dari Mas Tulus, ya Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak. Selamat datang dan semoga video yang Mas Tulus hadirkan bermanfaat. Dan jangan lupa, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Oke? Selamat malam buat kalian yang mungkin di malam hari dalam kondisi yang sedang bekerja, sedang ada shift malam, sedang menyelesaikan tugas di malam hari, entah mengejar deadline ataupun mungkin mengejar pekerjaan yang beberapa hari lalu mungkin agak sedikit terbengkalai sehingga malam hari ini ada lembur. Dan juga mungkin ada yang tugasnya dibagi shift malam dan kebetulan kalian lagi bagian shift malam, sambil nonton video terbaru dari Mas Tulus, cermalnya hadir buat kalian dan mudah-mudahan ya memberikan kesan tersendiri lah bagi kalian ya, dan menjadi teman tidur khususnya. Dan yang pasti sih, saya selalu berharap setiap video yang saya hadirkan atau video yang saya tayangkan itu membawa influence, membawa pesan atau membawa virus yang baik yang bisa untuk diterapkan, intinya bermanfaat buat yang nonton. Itu aja sih, lebih pengen ke situ aja. Karena video yang berjudul lebih baik sakit merasakan proses melupakan daripada kembali ke masa lalu itu cukup digemari dan cukup menyita hati pendengar juga, menyita pemirsa. Dan ternyata setelah saya cerita, saya angkat cerita itu, ternyata banyak yang sama seperti saya, banyak yang sama seperti Mas T, ngalamin beberapa hal yang ya bisa dibilang hal yang memang bilang menyakitkan, yang menyakitkan, menyebalkan, yang sangat menyebalkan, dan ya itu yang kita hadapi pada waktu itu dan pada saat ini. Untuk yang sudah beranjak beristirahat, Mas T ucapkan selamat beristirahat. Semoga diberi kekuatan baru untuk esok pagi, untuk menyongsong pekerjaan berikutnya, dan tetap diberikan semangat dengan apa yang sudah ya Anda jalani sekarang. Ya mudah-mudahan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, yang dengan tujuan baik, untuk mengarah ke yang baik juga. Intinya ya, segala sesuatunya yang baik. Capai target hari ini atau tidak, semuanya harus evaluasi. Jadi
besok supaya lebih baik lagi. Hari ini kerjanya nggak bagus, besok harus lebih bagus. Hari ini sudah bagus, besoknya harus lebih bagus lagi. Jadi evaluasi itu penting. Kemudian buat kalian yang mungkin saat ini sedang berbahagia, selamat berbahagia, entah lagi jatuh cinta, lagi dalam kondisi sukacita, mencapai sesuatu ya, bisa mewujudkan salah satu mimpinya dengan kondisi yang baik, dengan kebahagiaan yang sedang kalian rasakan. Selamat berbahagia. Untuk yang lagi sedih, lagi galau, lagi suntuk, lagi kesel, apapun itu, nikmati saja sambil bersyukur tetap. Kemudian kalau mau teriak-teriak, kalau mau nangis-nangis saja nggak apa-apa. Setelah itu hajar untuk lebih strong daripada sebelumnya, oke? Yang sudah ya sudah, yang sekarang ya harus kita hadapi sekarang. Dan ya mau nggak mau, kita manusia itu hanya bisa menjalani segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita sekarang. Ya, tetap harus berjalan, hidup terus berjalan. Dalam kondisi apapun, bahagiakah kamu, sedihkah kamu, terpurukkah kamu, semua kondisi tadi tidak bisa kita tolak. Semuanya harus kamu jalani. Ya, pokoknya bagi siapapun yang sedang bahagia, sedang sukacita, jangan lupa ucapkan alhamdulillah juga innalillah. Dan juga jangan lupa untuk terus menerapkan rasa sukacita di hati kamu, supaya untuk menuju ke sesuatu yang baik tadi, sedikitnya untuk memanfaatkan diri, memanfaatkan apa yang kamu bisa, apa kegiatan yang kamu punya, kemudian apa kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk ya memperbaiki mood kamu tadi. Jadi ya jalanin aja sambil bersyukur, sambil kuatkan diri, kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur, kemudian tetap jadi dirimu sendiri. Gak perlu dengarkan omongan orang lain apabila itu hanya menjatuhkan kamu. Kemudian tetap niatkan sesuatu yang kamu bisa lakukan sekarang untuk tujuan baik. Apabila kamu masih baik, tapi tetap baik, tapi orang jahat sama kamu, jangan lupa tetaplah jadi baik, teruslah menjadi baik. Oke? Katanya Mas Tulus capek, sangat lelah. Sangat gak kuat sebetulnya untuk gak tidur, tapi ditidurin gak bisa tidur, ya sudah. Akhirnya mendingan ngambil kamera, syuting, produktif kan ya, walaupun gak bisa tidur. Di matanya mungkin kalau yang bisa ngelihat, aduh mataku tuh gak enak banget sebenarnya, tebel, rasanya tuh kayak tebel gitu loh mata ini. Tapi ya mau gimana lagi guys, dengan kondisi yang sekarang yang banyak hal yang gak bisa saya ceritakan di sini. Dengan segala sesuatu yang saya hadapi saat ini ya, banyak hal yang harus saya perjuangkan, banyak hal yang harus saya tutupi. Dari segi percintaan saya sedang tidak baik juga, dari segi keuangan juga sedang tidak baik, dari segi ya banyaklah beberapa hal yang kurang baik. Jadi gimana ya, gak mau dipikirin, saya punya kepala, gak mau dikerjakan, saya harus kerja, jadi ya susah. Gak ada yang tahu siapa dan apa yang saya rasakan. Satu-satunya orang yang pernah saya ceritakan dengan soal kondisi keuangan saya itu Mama Ita. Beliau aja yang dengerin. Selebihnya aku gak pernah cerita sama siapa-siapa. Dan orang taunya adalah ya dia kerja, dia nyanyi, duitnya banyak. Amin, saya aminkan. Dia kerja, dia enak posisinya, uangnya banyak. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Saya aminkan. Orang gak ada yang tahu apa yang saya rasain, ya biarinlah. Dengan kondisi seperti ini, mendekati di hari ulang tahun, tanggal 6 Desember Mas Tulus ulang tahun, minta doanya teman-teman. Jangan, bukan kado tapi doa saja. Saya minta sama Allah di hari ulang tahun saya nanti, saya minta dikasih tambah lebih hebat lagi untuk ngadepin hidup, tambah kuat lagi dalam menghadapi kehidupan, mengarungi ya derasnya jalur kehidupan inilah. Pokoknya makin kuat makin bisa. Oke. Terkait video yang sebelumnya itu banyak sekali komentar yang masuk. Banyak banget komentar yang masuk. Ada yang bilang, saya juga ngalamin hal yang sama Mas Tulus, saya juga ngalamin hal yang dimana saya belum bisa move on. Saya belum bisa melupakan orang yang saya sayang meskipun sudah berkali-kali saya disakiti. Kemudian ada yang tetap bodoh. Saya tahu Mas Tulus, saya tahu saya disakiti, saya tahu nanti saya akan disakiti lagi, dan saya tahu endingnya. Saya sudah tahu kalau
pasangan saya itu nggak akan bisa berubah, Mas Tulus. Tapi apa ya? Ya, banyak orang yang justru menjadi bodoh terus-terusan, menjadi bodoh dengan dirinya sendiri, dengan apa yang sudah dia miliki, apa yang sudah dia lakukan. Beberapa hal bodoh yang sudah dia lakukan ternyata tetap bodoh gitu loh. Tetap menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang, aduh, kamu tahu yang kamu perjuangkan tadi tidak seperti yang kamu mau, dan kamu sudah tahu yang kamu perjuangkan itu terlihat nyata di depan kamu seperti apa kelakuannya, tabiatnya, tapi kamu tetap jadi bodoh. Nah, video yang sebelumnya itu justru ada membuka beberapa pemikiran orang, ada yang membuka perasaan orang. Jadi yang bodoh ada yang makin bodoh, yang sudah tahu jadi nggak jadi bodoh. Tapi ya itulah beragam komentar ya. Saya sih seneng-seneng aja. Bahkan ada satu komentar yang sudah dihapus sama salah satu subscriber yang berkomentar di kolom komentar itu, kata-katanya seperti ini: itu karma dari apa yang Anda sudah lakukan. Nah, can you feel it? Can you feel it? Saya matiin kamera tadi ceritanya, tapi malah ada gitu-gituan ya. Ada salah satu subscriber yang berkomentar di kolom komentar itu mengatakan kalau itu tuh karma dari apa yang Anda lakukan di masa lalu. Ya, mungkin salah satu hal yang memang apa ya, pernah saya lakukan di masa lalu atau Anda lakukan di masa lalu sehingga Anda mengalami yang namanya, tar dulu guys, sebentar. Oke. Sehingga Anda kemudian sekarang menjadi pribadi yang mengalami hal yang pernah Anda lakukan gitu loh. Sebagai manusia mungkin kita pernah melakukan kesalahan juga pada waktu dulu. Tapi menurut saya pribadi ya, ketika saya dibilang itu karmamu yang pernah kamu lakukan di masa lalu, atau karma Anda yang pernah Anda lakukan di masa lalu, dan ini bukan kesekian kalinya loh saya mengalami ini. Dan menurut saya ketika saya dikatakan mendapatkan karma sesuai dengan apa yang saya lakukan, menurut saya pribadi ya, ini udah kesekian kalinya. Udah cukup lah ketika apa ya, ada bahasa mendapatkan karma itu. Saya sudah sekian kalinya untuk cukup di cukup untuk di sebentar guys, cukup untuk mendapatkan karma gitu loh. Ketika dikatakan mendapatkan balasan dari apa yang kamu rasakan, itu udah cukup dari sekedar mendapatkan karmanya. Kalian pikir enak maksa diri kita untuk ngelupain seseorang? Kalian pikir mudah? Enggak, sangat gak mudah. Mendapatkan pikiran mengingat sesuatu soal masa lalu kemudian kita ingin melupakan tuh gak gampang. Bukan sesuatu yang mudah. Dulu saat tinggal bareng waktu masih nikah, waktu masih pacaran misalnya, pasti ada beberapa kegiatan yang membuat kalian berdua itu kan sweet kan. Saya tiba-tiba merasa terenyuh ketika saya melihat sebuah video di TikTok yang mengatakan kalau suami saya itu suaminya. Jadi seorang istri itu membuat VT soal suaminya yang masak mie, dan dia mengatakan kalau suami saya itu nggak pernah ngajak saya makan enak. Suami saya itu nggak pernah ngajak saya makan yang mewah-mewah di restoran untuk menghibur saya, untuk menyenangkan saya, tapi hanya sekedar masak mie dan juga sawi pakcoy kalau nggak salah di TikTok itu, dan ada sosis dan lain sebagainya. Dan itu katanya makanan termewah yang pernah saya makan. Karena apa? Mewahnya pengen tahu nggak kenapa? Karena mewah dari buatan sang suami yang baru pulang kerja capek, tapi dia pengen nyiapin tenaganya lagi buat nyenengin istrinya dengan masakin mie, sekedar mie goreng. Memang mie goreng dengan sosis dan juga pakcoy yang hijau itu dimasak,
disuguhkan untuk istrinya. Ya, hal-hal seperti itu. Jadi ketika memang ini karma yang kita hadapi dari rasa sakit hati kami, ya gak apa-apa lah, sudah waktunya mungkin. Tapi kan setidaknya kita patut bersyukur ketika kita mendapatkan karma dari apa yang sudah kita jalani. Tapi emang kalian pikir enak proses melupakan? Sakit karena proses melupakan tadi itu bukan sesuatu yang mudah. Kan seperti yang tak bilang tadi, pas pacaran, pas menikah, sebelum cerai atau sebelum putus, pasti banyak hal-hal yang kalian lakukan, banyak hal-hal sweet yang kalian lakukan, yang kalian hadapi. Termasuk beberapa hal diantaranya kejadian-kejadian kecil yang mungkin bikin kalian ingat gitu loh. Ya tadi seperti Viti yang Mas Tulus ceritakan, bikin mie bareng sama suami, bareng sama pacar, itu hal yang sederhana banget tapi susah untuk dilupakan. Kemudian mungkin perjuangan seorang suami atau perjuangan seorang pacar yang pernah berjuang sesuatu yang mungkin sangat mengena di hati kamu, ya toh? Atau pas kamu lagi sakit, tapi ternyata pacar atau istrimu itu sangat perhatian sama kamu. Kemudian saat kamu kamu nggak makan atau kamu lagi butuh sesuatu, ternyata orang yang kamu sayang itu bisa mencukupi kebutuhan kurangmu tadi, dan itu bukan sesuatu yang mudah sebetulnya. Untuk sekedar dilupakan. Jadi semua manusia menurut saya memiliki fase, memiliki rasa sendiri, sakit hatinya sendiri karena proses melupakan tadi. Jadi kalau memang ditanya pilih mana, secara tegas kami memilih, saya sendiri memilih untuk tetap melupakan, kemudian mencari yang baru kalau misalnya dikasih kesempatan. Karena sesuatu yang sudah kita lihat itu nggak ada perubahan apapun. Dari sikapnya, dari kata-katanya, dari caranya, nggak ada perubahan apapun. Jadi untuk apa kita kembali ke lubang yang sama? Hanya itu. Yes, mungkin sang pasangan akan bilang, lu nggak ngelihat aja perubahan gue, kamu nggak lihat aja perubahan saya. Emang kamu memperlihatkan? Nggak ada. Jadi jangan pernah memaksa orang untuk terus mengerti kamu, sedangkan kamu bisa bertingkah semena-mena terhadap pasanganmu, terhadap orang yang katanya kamu sayang, tapi gak ada nilai perjuangan itu. Gak ada satu sedikit pun. Kamu tetap melakukan hal yang tidak disukai pasanganmu. Kamu melawan semua yang pernah kamu katakan ke pasanganmu, tetap kamu lakukan kegiatan yang tidak disukai pasanganmu tadi, tetap kamu lakukan dengan alasan kamu ingin bebas, dengan alasan kamu ingin menjadi dirimu sendiri. Apa itu perubahan? Tidak. Jadi ketika kalian menjadi orang yang berhak dipilih dan ternyata kalian tidak terpilih, pada dasarnya kalian tidak berhak untuk memaksa orang tadi. Karena sebetulnya manusia itu punya titik rendah sendiri. Manusia itu punya titik ukurnya sendiri. Kalau mereka sudah sangat muak, mau diapain ya muak. Walaupun cinta. Kalau dipaksakan, kamu tahu kaca yang sudah retak. Kaca sudah retak. Dilaminating kayak mau dilas sudah nggak bisa. Oke, kaca itu retak, kamu lakban bening, yes, dari jauh terlihat utuh, tapi apakah retaknya tadi hilang? Tidak, saudaraku, semua masih tertinggal. Jangan salahkan orang yang meninggalkan kamu, jangan salahkan orang yang tidak mau lagi kembali ke kamu. Tapi coba pikir, kamu cek diri kamu sendiri. Sudah betulkah cara kamu bersikap? Sudah betulkah cara kamu memperjuangkan apa orang yang meninggalkan kamu tadi? Kembali lagi, kesadaran orang yang gak bisa move on sebelumnya, tadinya gak bisa move on sama kamu, gak bisa ngelupain kamu. Lama-kelamaan dia bisa ngelupain kamu. Lama-kelamaan dia bisa lepas dari kamu. Dan suatu ketika kamu akan merasakan, suatu ketika kamu akan tahu, ketika kamu sudah mencari ternyata kamu gak nemu apa yang kamu cari. Di saat itu kamu akan tersadar, ternyata aku udah ngecewain,
Ternyata aku udah nyanyain orang yang aku sayang. Lagi dan lagi, penyesalan datang di belakang hari dan kamu sudah hanya tinggal menyesal. Orang yang kamu sayang sudah berpaling ke orang lain, sudah dengan keras mencoba melupakan kamu. Yakin dan percaya, dengar ya teman-teman yang belum bisa move on atau sudah move on, atau kalian yang sudah berhasil membuat orang lain benci sama kalian. Saat ini kalian bisa membuat orang lain sakit hati. Kamu bisa bikin si A sakit hati karena kamu tinggalin. Karena kelakuan kamu, karena sifat kamu, karena tabiat kamu, dia bisa menangis gara-gara kamu. Kamu berhasil sekarang, sangat berhasil. Tapi suatu ketika kamu mencari orang yang tulus seperti orang yang sudah meninggalkan kamu tadi, dan kamu tidak menemukan sosok yang kamu cari, disitulah kamu akan mengerti bahwa, oh ternyata kebebasan yang aku mau, oh ternyata orang yang aku cari, itu nggak ada di orang lain. Adanya di dia doang, sedangkan dia sekarang udah ninggalin aku. Dia nggak mau sama aku, gara-garanya apa? Gara-gara salahmu sendiri, gara-gara sifatmu, gara-gara kelakuanmu sendiri. Jangan cari kesalahan orang. Yes, kami sedang merasakan sakit hati. Sakit hati kami mungkin berawal dari karma, juga mungkin saja terjadi. Mungkin saja kami terima, akan tetapi mau saya menerima karma karena sakit hati saya, mau tidak, kamu tetap tersangka di sini. Jangan merasa kamu seakan-akan kamu tuh Tuhan yang nggak punya salah gitu loh. Jangan sudah dikasih tahu itu salah, kamu sudah tahu salah tapi tetap kamu hadapi lagi. Itu yang bikin orang muak. Jangan mengucapkan janji apabila nggak bisa tepatin. Jangan mengatakan satu hal yang hanya untuk membodohi orang lain gitu loh. Mau sampai kapan gitu kan? Aku pengen A, aku ingin B. Aku tahu ini salah, aku tahu salah. Kamu pernah mengatakan itu salah, tapi kamu lakukan lagi, dan kesekian kalinya kamu menyakiti orang yang kamu sayang. Sehingga orang yang kamu sayang sekarang mengambil keputusan untuk stop memikirkan kamu, meninggalkan kamu apapun alasannya. Dan kamu marah, kamu nggak terima. Di mana isi kepala kamu? Di mana nurani kamu? Orang yang berjuang untuk kamu mati-matian, berjuang sama buat kamu dari A sampai B, banyak hal baik yang harus kamu pikirkan. Kamu hanya tergoda dengan sesuatu yang maaf, ujungnya cuma nafsu duniawi saja. Dengan wajah yang lebih cakep dari orang yang memperjuangkan kamu, dengan harta yang lebih banyak dari orang yang memperjuangkan kamu, dari sesuatu yang lebih daripada orang yang memperjuangkan kamu. Padahal yang kamu kejar tadi hanya nafsu sesaat, hanya emosi sesaat. Ketika kamu marah, seakan-akan dia sudah menjadi sampah di mata kamu. Padahal sebelum kamu marah, sebelum kamu menganggap dia sampah, dia itu malaikat di mata kamu yang bisa nolong kamu. Kemudian ada alasan lagi, kebebasan. Ada alasan lagi, kamu pengen puas, kamu pengen bebas melakukan sesuatu. Kamu ingin menjadi dirimu sendiri tanpa pegangan. Kemudian kamu jadi bebas lagi dari kata-katamu yang sudah menyalahkan tadi. Kalau pasangan kamu enek kemudian mundur, itu nggak salah buat saya. Kamu yang harus berpikir, caraku udah bener belum sih? Pribadiku sudah baik atau belum sih? Tabiatku bagaimana sih? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbaiki? Itu yang harusnya kamu lakukan. Memperbaiki diri, mengaca, kemudian memperbaiki segala sesuatu yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Bukan hanya sekedar jadi manusia itu cuma nangis, sadar ketika nangis, tapi begitu lagi gitu loh. Jangan kayak gitu. Sudah tahu melakukan hal yang salah, sudah pernah mengatakan ini nih salah, ini bukan duniaku. Ternyata nggak ada yang kayak kamu. Tapi berkali-kali di lubang yang sama kamu jatuh.
Apa kamu tuh pinter banget? Coba kamu ngaca sekarang. Di mana bodohmu, di mana salahmu. Jadi sama, saya juga sama ketika kenapa sih pasangan itu bisa jauh dari saya? Kenapa kalian ditinggalkan sama pasangan kalian? Juga sama, kita juga mengevaluasi diri kami gitu loh. Kami mengevaluasi, mungkin karena saya kurang A, saya kebanyakan B, sifat A, sifat itu. Jadi ya, kamu saja bisa beralih fungsi dengan tidak mencintai dia lagi, dengan menghilangkan perasaan kamu sebegitu mudahnya kepada orang yang memperjuangkan kamu sebelumnya. Kenapa dia tidak? Alasannya cuma satu hal. Kalian tidak sepaham. Kalian tidak satu perasaan. Kalau dia atau saya itu sayang banget sama kalian atau sama kamu, tapi kamu enggak gitu loh. Perbedaannya cuma itu. Kalau mereka itu terlalu mencintai, sulit melupakan karena mereka fokus ke kamu, sedangkan kamu enggak. Dengerin omongan saya. Kalau kamu turutin kebebasan kamu, kamu tidak akan pernah puas dengan kebebasanmu. Serius. Sampai akhir kiamat pun kamu gak akan puas dengan kebebasan yang kamu berikan. Atau yang mau kamu dapatkan tadi. Semakin kamu bebas, kamu akan semakin gila. Semakin kamu gila, kamu semakin lebih gila lagi. Dan gak ada tujuan yang akan kamu pegang. Karena tujuan kamu kebebasan. Kebebasan itu luas banget, gak ada ujungnya. Harus ada sesuatu yang kamu ambil, keputusan, kesimpulan gitu loh. Kalau kamu hanya ingin mencari duniamu dengan kata bebas tadi, silahkan cari kemudian buktikan mulut saya. Kalau kamu gak terpuruk, jangan sebut saya tulus. Kalau kalian meninggalkan pasangan yang kalian sayang hanya karena alasan kebebasan, itu membuat kalian akan menjadi lebih terpuruk lagi ke depannya. Kecuali kamu bisa merubah diri untuk mendapatkan orang yang lebih sayang sama kamu, kemudian kamu menjalin komitmen dengan satu saja, bukan dengan kebebasan yang kamu punya, itu bisa. Kalau tidak, jangan mentang-mentang kamu punya, jangan mentang-mentang kamu cantik, jangan mentang-mentang kamu ganteng, jangan mentang-mentang kamu mapan, duitmu banyak, jangan. Cinta itu gak mandang orang ganteng, orang cantik, orang kaya, orang miskin, gak mandang itu. Tulus itu hati, bukan muka, bukan wajah, bukan harta. Tulus itu hati, di sini. Intinya ketika kamu mendapatkan kebebasan kamu, kemudian kamu melakukan banyak hal, kamu kesana sini dengan kebebasan yang kamu punya, dan kamu tidak mendapatkan apa yang kamu cari, di saat itu penyesalan akan datang ke kamu, dan kepala kamu akan semakin menjadi orang gila. Karena kebebasan yang kamu cari. Sebetulnya Tuhan sangat sayang sama kamu. Kamu diberikan orang yang sayang sama kamu, yang tidak bisa melupakan kamu, mencoba menerima kamu dengan segala kekurangan yang sudah kamu lakukan sebetulnya. Tapi kamu tidak menyadari itu, kamu terus melakukan kesalahan yang sama, tetap pengen di posisi yang sama meskipun Tuhan sudah memberikan peringatan. Tuhan sudah mengingatkan, ini orang sayang sama kamu, memperjuangkan kamu, tapi kenyataannya apa? Kamu tetap dengan di posisi yang sama. Jadi sekali lagi, teman-teman kalian yang memang sudah belum bisa melupakan siapapun mantan kalian, mantan pacar, mantan istri, mantan suami, mantan siapapun itulah. Sekali lagi, mulai malam hari ini katakan, ini untuk mantan yang tidak bisa diperjuangkan lagi ya. Kalau kamu sudah punya mantan, tapi mantan kamu tuh udah nakalnya, naujubillah, nggak bisa dinasihatin lagi, sudah tahu salah, sudah melakukan janji berulang kali diingkari, dan kamu melihat betul buktinya dia memang tidak bisa berubah, tabiat tidak bisa berubah. Kalau sudah lebih dari 3 kali, itu tidak akan mungkin berubah kecuali Allah yang merubahnya. Dengerin omongan saya. Ketika dia sudah tegur sama Tuhan, dia akan menyadari. Kalau tidak, dia akan sadar. Dia tetap pengen bebas, dia tetap pengen dengan dunianya. Karena menurut dia yang diambil tuh bagus, yang diambil tuh baik. Dusta kemana-mana, ngomong macam-macam, terus ditutupi terus salahnya. Buat bikin apa? Karena kamu sayang, kamu cinta. Kamu akan tertutupi dengan rayuannya, dengan dustanya yang dibikin. Tapi berkali-kali kamu mengalami hal yang sama, berkali-kali kamu mengalami hal yang justru terus menyakiti kamu. Jadi kalau kamu punya mantan yang seperti ini, dengan tabiat yang sama seperti yang saya ceritakan sebelumnya, tetap tegaskan di hati kalian, mendingan stop.
Stop. Mendingan kamu mengikuti proses sakitnya daripada kamu kembali di proses yang sama. Ujungnya disakitilah lagi. Kembali kamu akan disakiti. Dengan titik yang sama, dengan cara yang sama malah bisa. Yes, kamu sakit hati. Saya sakit hati Mas Tulus. Ada yang bilang kayak gini ke saya sangat sakit hati. Saya kasih kesempatan suami saya. Berkali-kali dia melakukan salah. Berkali-kali dia melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang saya suka. Kegiatan yang nista ibarat kata lah begitu. Tapi saya terima lagi Mas Tulus, saya terima lagi Mas Tulus. Dan suami saya juga gak sadar-sadar Mas Tulus. Gimana caranya nyadarinnya? Udah, sakit yang sampean rasakan sekarang, sakit hati yang sampean rasakan gara-gara sakit hati terhadap orang lain tadi, cukup sampean tahan, cukup sampean genggam saja. Serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Allah. Ketika sakit hati yang kalian rasakan, yang sampean simpan tadi, itu terdorong dengan doa, itu akan cepat terkabul. Saya yakin dan percaya, rasa sakit, rasa bahagia, entah itu karma baik, karma buruk, semua akan ada akibatnya dari apa yang sudah dia lakukan. Tenang aja, sakit memang sekarang, tapi pasrahkan sakitmu kepada Tuhan. Dia juga akan merasakan sakit yang sama. Yakin dan percayalah, dia akan merasakan sakit yang sama seperti yang kamu rasain sekarang. Jadi gak usah ngeluh. Gak usah aku sakit Mas Tulus, hatiku disakitin sama pacarku, disakitin sama suamiku, disakitin sama istriku. Gak usah. Sakit memang, tapi tahan. Katakan alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Aku pasrahkan sakit hatiku kepadamu ya Allah. Udah gitu aja. Kalau dia sudah akan mendapatkan karma, karma itu dari Allah. Allah itu yang menciptakan dia. Dia gak akan bisa apa-apa. Wes toh. Suatu ketika saya yakin dan percaya, orang yang meninggalkan kamu dengan ketulusan yang kamu punya, dengan rasa yang sudah kamu punya, tapi kamu ditinggalkan juga, dia orang pertama yang akan sakit hati gara-gara menyesal. Sakit hati karena menyesali perbuatan, itu tuh sakitnya melebihi orang sakit apapun. Mentalnya dihajar. Dia akan, aduh gue gagal nih, gue salah nih, nyesel, itu yang akan menyakiti dia. Dan hal setimpal akan dia rasakan. Dan yakin dan percaya kalau kamu orang baik, kamu orang tulus, insya Allah kamu akan ketemu dengan orang tulus juga. Dan sekali lagi, hal yang sudah terjadi kita jadikan sebagai bahan wacana, bahan pembelajaran diri. Ada yang bilang, aku jadi susah dekat sama orang lain Mas Tulus sekarang. Aku jadi susah dekat dengan A, B, C, D, E, F, G orang. Jangankan sampean, aku pun sama. Dengan rasa yang sudah orang kasih itu, rasa sakit yang di saya itu sampai sekarang belum bisa lupa. Sehingga ketika ada yang mendekat, itu rasanya kayak yang angga nanti gini lagi. Malah kadang-kadang ada yang dekat terus tiba-tiba kayak yang baper, kita ke baper, enggak nanti kayak gini lagi. Gitu, jadi kayak yang nggak mau ngelangkah gitu loh teman-teman. Nah, menurut aku sih ya hal itu wajar terjadi ketika memang terjadinya mungkin dalam waktu yang tidak lama. Tapi ketika terlalu lama membuat kamu trauma, kemudian kamu takut pacaran, takut punya istri atau takut punya suami, itu juga bahaya. Jadi jangan terlalu panjang. Kamu tetap harus melawan itu. Jujur, setiap dalam waktu dekat mungkin ya karena habis pacaran, habis putus, habis nikah, habis cerai, ya, nikah lagi kan nggak mungkin secepat kilat kan. Pasti ada pikiran yang panjang. Oh, menikah kan bukan sesuatu yang mudah. Jadi harus pikirin dulu. Harus cari celah dulu. Ya. Jadi teman-teman, pasrahkan sakit hatimu kepada siapapun itu. Maksudnya pasrahkan kepada Allah sakit hatimu terhadap siapapun tadi. Lakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan. Katakan alhamdulillah ya Allah, sakit hatinya hamba pasrahkan sakit saya kepadamu ya Allah. Allah maha mengabulkan, Allah maha tahu apa yang kita rasakan. Dan saat karma dan juga tangan Tuhan yang bergerak untuk membuat dia jera, dia tidak akan bisa apa-apa. Tenang saja, Allah tidak tidur. Ya teman-teman, jadi nggak tahu sih kesimpulan video ini apa, tapi setidaknya Mas Tulus sedikit menjawab soal beberapa komentar yang mengatakan soal karma dan lain sebagainya. Yes, kalau katakan karma mungkin kita pernah melakukan salah. Kemudian kalau dikatakan ini adalah sebuah
Ada yang bilang begini, ini pembelajaran untuk lebih hati-hati ke depannya. Itu juga bisa. Jadi, semoga beberapa hal yang sudah Tuhan berikan ke kita ini adalah salah satu pembelajaran terbaik yang memang akan memperbaiki diri kita, akan membuat kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, lebih dewasa lagi, lebih hebat lagi dalam mengarungi rumah tangga misalnya, mengarungi ya dunia percintaan lah, lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan kita tidak kembali jadi bodoh hanya karena memperjuangkan orang yang sudah bodoh, keledai, ya sudah berjanji, sudah mencoba memperbaiki, tapi ternyata tidak. Semua kembali di titik yang sama, dan dia orang yang tidak bisa diperjuangkan. Kamu harus menyadari itu, oke? Terima kasih banyak orang baik. Semoga Allah mensehatkan badan kita, melancarkan rezeki kita. Buat kalian yang sudah beranjak istirahat, selamat beristirahat. Semoga mimpi indah. Dan semoga video hari ini lagi-lagi bermanfaat. Ada expert positif yang bisa kalian simak, bisa kalian nikmati, bisa kalian tanamkan di hati kalian. Intinya semoga video ini bermanfaat. Itu saja. Terima kasih banyak orang baik. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat bekerja atau sudah bekerja, selamat beristirahat atau sudah belum beristirahat. Semoga mimpi indah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik. Selamat tidur. Belum dipencet. Belum juga.